Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Al-Baid Sugandani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang literasi data mengenai regulasi data di Indonesia dan di dunia internasional. Yang pertama, regulasi data di Indonesia. Undang-Undang ITE yang berkaitan mengenai pengaturan tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik dan juga perlindungan data pribadi. Ada juga tentang peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 menjelaskan mengenai tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di situ juga peranan pemerintah mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik. Kemudian ada undang-undang perlindungan data pribadi. Di situ mencakup perlindungan data terhadap individu dan juga kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik untuk menjaga data pribadi. Adapun yang selanjutnya mengenai regulasi internasional, di sini regulasi dari Uni Eropa menjelaskan mengenai General Data Protection Regulation, menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi warga negara Uni Eropa, dan juga mengenai hak subjek data termasuk akses, penghapusan, dan juga probabilitas data. Kemudian di situ juga dilindungi apabila terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi berat untuk mencegah pelanggaran itu terjadi. Kemudian mengambil data sampel dari selanjutnya dari Amerika Serikat. Di situ ada health insure probability and accessibility. Di situ menjelaskan perlindungan data, mengatur data kesehatan pribadi dan juga privasi dan keamanan data kesehatan. Ada juga kalau dari Asia, contohnya dari Singapura, ada personal data protection, mengatur pengumpulan dan penggunaan dan pengungkapan data pribadi dan juga kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari objek data. Kemudian ada dari Jepang, yaitu Acts on the Protection of Personal Information, yang menjelaskan perlindungan data pribadi dan juga hak akses dan koreksi data oleh subjek data. Kemudian dari standar dan framework internasional, di sini ada IIC 207 yang mengacu pada standar internasional untuk manajemen keamanan informasi dan juga kerangka kerja untuk pengelolaan risiko keamanan informasi. Kemudian dari Guidance of the Protection of Privacy and Trans-Border Flows, atau juga disebut juga personal data, yang mencakup prinsip-prinsip dasar pelindungan data dan privasi, panduan untuk kebijakan nasional dan internasional tentang privasi, dan juga kalau misalkan dari isu global ya, di sini ada Cross Border Data Transfer, yaitu tentang regulasi lintas negara atau juga regulasi mengenai perpindahan data dari suatu negara ke negara lainnya, mengacu pada kesepakatan internasional dan mekanisme transfer data, misalnya Privacy Shield dan juga yaitu tentang privasi. Kemudian data sovereignty, kedaulatan dan juga kontrol negara atas data warga negaranya, dan juga melindungi konflik antara kebijakan nasional dan internasional. Kemudian untuk membuat visualisasi mind map secara lengkap, di sini juga termasuk juga kepada regulasi dan juga antara regulasi pemerintah Indonesia dan juga internasional. Di sini ada Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Asia, mengacu pada subcabangnya. Untuk setiap cabang utama memiliki subcabang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seperti Indonesia, di situ ada Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang PDP dan juga Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019. Mengenai detail tambahannya, seperti di setiap subcabang tentang poin-poin penting dari regulasi tersebut, dari yang bisa kita ambil dari kebijakan data di setiap negaranya. Dengan langkah ini bisa mendapat informasi mengenai komprehensif tentang regulasi dan data di Indonesia maupun di mengenai perlindungan data di global secara keseluruhan. Baik, itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.